Video live streaming dan tayangan eksklusif setiap harinya. Berbagi cerita dan jalin koneksi dengan teman-teman dari banyak daerah di Indonesia. Telusuri cerita-cerita terkini dan berita-berita terhangat yang ramai di sekitar. Pergi ke acara-acara keren yang telah kamu nanti dari kemarin. Lebih merasakan Indonesia, telusuri pengalaman lokal penuh makna dalam satu genggaman. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa bersama saya Geok Mengwan di studio Jakarta, dan di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Bang Domu Ambarita. Apa kabar Bang Domu? Selamat sore Mbak Gege, salam sehat. Salam Bahagia. Oke, Bang Domu, nanti malam nih kita akan sama-sama menyaksikan debat kelima peserta Pilpres 2024 atau debat terakhir nih Bang untuk para calon presiden nih. Di mana temanya ini mengangkat tentang kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, kemudian ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi pembangunan. Nah Bang, jika di debat-debat sebelumnya ini kita berdialog dari studio Tribun di Jakarta saja, tapi kali ini kita akan berdialog terkait debat ini dari studio Tribun, dari berbagai jaringan Tribun News, mulai dari Papua, kemudian Manado, Kupang, hingga Aceh Tribuners. Dan Tribuners, kita kini sudah terhubung dengan tim dari studio Tribun Papua di Jayapura. Di sana sudah ada Mbak Lydia Salma, ada Mak Ce Lydia. Halo, apa kabar Mak Ce? Ya, selamat Mbak Gege. Selamat sore Mbak, baik. Baik, di sana sudah ada anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan juga akademisi Universitas Cendrawasih. Kita akan mendengar pandangan dan harapan mereka untuk debat Pilpres nanti malam, Tribuners. Dan dialog bersama para narasumber di sana juga akan ditimpali oleh moderator di studio Tribun News di Jakarta, yaitu oleh Bang Domu Ambarita. Dan untuk itu kami persilakan Mak Ce Lydia untuk memandu dialog di studio Jayapura. Baik, terima kasih Mbak Gege. Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali ya, saya Lydia Salma menyapa Anda dalam dialog menjelang debat Capres yang terakhir di Pilpres 2024 nanti malam. Dan sudah hadir di studio Tribun Papua saat ini ada dua narasumber. Langsung saja kita sapa, ada Pak Terry Arsanai, mewakili anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP. Selamat sore Pak Terry, apa kabarnya Bapak? Selamat sore, kabar baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada Pak Marinus Yao ini selaku akademisi dari Universitas Cendrawasih Jayapura. Selamat sore Pak Marinus. Salam sehat untuk kita semua. Baik, ya langsung saja saya ke Pak Arsana ini Pak. Bapak sebagai perwakilan dari BP3OKP, kalau kita lihat bahwa tema dari debat putaran terakhir ini yaitu kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi pembangunan. Nah, Pak Terry, bagaimana menurut pandangan Bapak terhadap gagasan para capres dan cawapres selama menjalani debat dan adu gagasan selama debat? Baik, selamat sore. Selama kita ikuti dari debat ke debat sampai yang sekarang debat kelima, memang cukup menarik. Ada banyak fenomena yang kita ikuti dari debat itu. Tapi pesan yang ingin kami sampaikan secara khusus melalui Lembaga Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua adalah kita ingin melihat figur negarawan, seorang negarawan sejati. Artinya apa? Dalam debat-debat ini kita tidak ingin lagi terjadi seperti saling memojokkan atau saling menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan, tetapi yang harus dimunculkan adalah figur negarawan.
karena ini mewakili perbedaan dari semua anak bangsa, terutama kita di wilayah Papua. Karena itu kita ingin melihat figur dari seorang negarawan sejati itu bagaimana dia memberikan konsep pemikiran yang dapat bisa memberi kepercayaan kepada seluruh anak bangsa, terutama terkait dengan tema debat hari ini. Bahwa kita tahu memang betul tema debat hari ini sangat menarik untuk juga khususnya untuk kita di Papua. Karena itu penting, kita ingin sekali mendapat pencerahan ataupun debat ini memberikan sebuah kepercayaan kepada khususnya kita di Papua bahwa inilah figur seorang presiden, seorang negarawan sejati. Jadi tidak lagi kita melihat ada dalam debat-debat kemarin itu ada saling memojokkan atau saling menyerang satu sama lain. Kita ingin yang dimunculkan dalam debat terakhir ini adalah negarawan sejati yang bisa mengakomodir semua kepentingan, semua golongan yang ada di bangsa ini. Saya kira itu prinsipnya. Pak Terry, kalau melihat dari pointer tema atau topik kesejahteraan sosial dan pendidikan, sebenarnya apa yang diharapkan masyarakat Papua sendiri? Di dalam Undang-Undang Otsus kali ini yang terbaru, itu Undang-Undang Otsus nomor 2, itu ada dibentuk namanya Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Papua 20 tahun. Itu ada 4 pilar pembangunan, yaitu Papua sehat, Papua produktif, Papua sejahtera, dan Papua damai atau situasi keamanan di Papua. Artinya apa? Bahwa di Papua ini kondisi kesehatan, kondisi pendidikan itu belum menyentuh semua aspek, ya, belum menyentuh semua aspek yang seperti di daerah lain. Karena itu dalam target pembangunan Papua 20 tahun ke depan, 4 pilar ini menjadi acuan. Karena itu saya tadi katakan tema ini sangat menarik, karena itu terkait dengan aspek pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi. Terutama sekali ekonomi yang menyentuh masyarakat asli Papua. Seperti itu. Sehingga semua masyarakat asli Papua bisa merasakan kehadiran daripada bangsa ini. Kehadiran daripada konsep pembangunan yang disiapkan oleh kandidat. Seperti itu untuk 5 tahun ke depan. Saya kira itu harapan dari pemikiran besar yang sedang dibangun melalui Undang-Undang Otsus. Terima kasih Pak Terry. Saya ke Pak Marinus. Pak Marinus ini kan paling vokal sekali, biasa menyoroti pusat tentang nasib Papua. Nah, kalau melihat dari debat ke debat, dan ini debat terakhir, apa harapan Pak Marinus sendiri? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Indonesia. Kemudian untuk kami memberikan sumbangsi pemikiran kritis kami secara langsung pada saya mensoroti tema terakhir di debat putaran kelima. Kenapa menurut saya sangat penting sekali? Saya memang tidak mengikuti secara langsung debat-debat sebelumnya. Saya mengikuti waktu itu ya, sehingga saya pikir ada banyak catatan, tapi saya pikir saya fokus pada tema-tema dalam debat yang kelima ini. Kenapa saya fokus ke sini? Karena begini, tema ini atau isu yang diangkat ini, beberapa isu ini telah menjadi sebuah isu yang internasional di Papua. Isu ini telah dimainkan oleh kelompok-kelompok sipil sosial yang berseberangan dengan negara di Papua dengan tujuan negara di Papua. Misalnya, isu kesehatan, isu pendidikan, isu kejahatan sosial, isu sumber daya manusia, isu. Nah, orang Papua menganggap bahwa ini kan yang dianggap itu eksklusivitas pembangunan. Tetapi orang Papua menganggap bahwa ini juga eksklusivitas pembangunan. Pembangunan yang diskriminatif. Pembangunan yang menunjukkan orang Papua di atas tanahnya sendiri. Ini yang dimainkan terus. Yang menjadi ancaman isu keamanan di Papua. Ancaman isu keamanan. Karena isu keamanan tradisional itu seperti masalah gerakan bersenjata Papua,
Tapi isu ekonomi dan sosial itu seperti isu sosial seperti ini, ya. Dan ini sudah menjadi isu yang berbahaya bagi perjalanan bangsa, perjalanan orang Papua bersama bangsa ke depan. Karena itu, saya ingin lihat apa dokumennya, apa pikiran-pikiran strategis dari ketiga kandidat ini untuk mengantisipasi perkembangan ancaman isu yang keamanan ini. Isu ancaman keamanan ini di Papua. Karena kalau sampai di debat terakhir ini tidak muncul pikiran-pikiran mantap, pikiran-pikiran bagus dari ketiga kandidat ini untuk mengantisipasi perkembangan ancaman isu dan keamanan ini, saya tidak yakin, saya benar-benar tidak yakin apakah orang beliau masih punya masa depan dengan negara ini atau tidak. Karena begini, kalau kita lihat hari ini ya, misalnya contoh ya, hampir semua desa di Papua atau kampung di Papua itu mencari sebagai kampung-kampung yang termiskin Indonesia. Di mana arah pembangunan Presiden Jokowi yang selama ini sudah hampir 18 kali mengunjungi Papua, tapi kok kampung-kampung di Papua betul-betul sebagai kampung-kampung yang miskin. Padahal dana kampung cukup besar. Dana yang tinggal di kampung-kampung di desa-desa di Papua itu cukup tinggi sekali. Miliar rupiah. Ya. Tapi kok miskin selesai di Papua. Ini dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang senang dengan negara ini. Mereka menginginkan sini pembangunan negara di Papua. Itu adalah bangsa Papua. Hari ini ada banyak anak-anak muda di Papua yang bukan dia punya masa depan dengan negara ini. Kenapa zaman itu seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa negara tidak memberikan jaminan pendidikan yang baik buat mereka. Bahkan sekarang isu hampir 3.000 lebih mahasiswa Papua baik dalam negeri dan luar negeri yang terancam studinya ini sebenarnya dilakukan oleh banyak pemerintah daerah. Ini merupakan suatu isu yang dikapitalisasi lagi oleh kelompok-kelompok yang Papua merdeka menginginkan isu ini dan ini menimbulkan ancaman terhadap ancaman keamanan sosial di Papua yang betul-betul perlu diseriusi yang diperhatikan oleh pemerintah ini. Dan saya ingin sekali mendengar bagaimana konsep mereka mengatasi isu-isu ancaman dan keamanan sosial di Papua yang ada dalam debat pada putaran kelima ini. Kira-kira seperti itu menurut saya. Pak Marinus, tentang sumber daya manusia ini, apa yang diharapkan program dari ketiga capres? Nah, begini, ini pertanyaan yang menarik. Saya pikir ketiga capres ini harus punya apa ya? Punya satu visi yang sama ke depan bahwa Indonesia Emas 2025 harus menjadi target bersama. Untuk mencapai Indonesia Emas 2025, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi yang menjadi berkah bagi Indonesia di tahun 2025 sampai 2038 ini menyebabkan yang baik termasuk kami di Papua. Bagaimana caranya memanfaatkan bonus demografi ini? Perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan dan jaminan sosial. Nah, kualitas pendidikan di Papua kita tahu kan paling terburuk di seluruh Indonesia. Terburuk sekali. Ada sekitar dalam catatan dosen kita Pak Agus sendiri yang mencatat bahwa ada sekitar 500 lebih anak-anak Papua usia sekolah yang tidak sempat menikmati pendidikan. Dan usia SD sampai perguruan tinggi 500 lebih. Padahal di Papua sekitar 2 juta. Dan dana otsus untuk pendidikan cukup besar ya Pak. Karena otsus yang diberikan di Papua 30%. Itu cukup besar. Yang kasihan begitu. Tapi kok yang memberikan persoalan pendidikan di Papua dan bisa kita lihat ada banyak guru-guru di Papua yang mereka bahkan kesehatan mereka terabaikan. Itu yang dia kesehatan yang baik untuk menyelesaikan masalah apa? Biar honor mereka, biar pendidikan bahkan biar yang memberikan mereka mungkin jadi tinggal bertahun-tahun berdibayar. Itu disampaikan. Nah, untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di Papua. Karena kan saat ini kita tahu bahwa investor ini juga pimpinan Mas Baling ini kan ke kita ini, apa yang kita Baling ini, dia kan menyampaikan Papua sebagai tujuan investasi. Nah,
investasi masuk, nanti pemerintah akan disiapkan dengan baik. Investasi bisa menjadi ada teman melihat kesimpulan sendiri. Semangat kita memberikan kita menjadi sendiri, menjadi pemerintah menjadi sendiri. Bukan lagi persoalan kami yang bisa Papua. Karena ini saya memang mendengar hal ini bagaimana strategi yang disiapkan oleh ketiga kandidat ini untuk memberikan pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia melalui dua. Tapi memang kalau kita bicara dari pertumbuhan direktur kan, mereka sebetulnya bukan yang duitnya sama sekali. Jangan yang jumlah Indonesia yang 200 juta 807.200 jiwa. Kalau itu mendapatkan 1% saja. 1.800.000. Papua itu bagi mereka menjadi Papua tidak dimensi dari Indonesia. Tapi bukan berarti jangan mengabaikan Papua. Karena begini, kalau tidak terjadi berupa konsep untuk membangun kualitas manusia di setiap rencana Papua, maka di situ ini tidak kebijakan Papua akan memiliki di atas tanah yang konflik terjadi di atas tanah ini. Kalau pendengar berbagai konsep dalam membangun pendidikan yang berkualitas pada Papua, terutama pendidikan vokasi, itu kebutuhan besar buat Papua, pendidikan vokasi. Dan saya ingin mengenai ketiga bagaimana konsep pendidikan negatif ini dalam membangun edukasi di Papua. Mas Gandhi sudah membangun edukasi di Semarang. Dia biasa membangun edukasi yang menurut saya cukup bagus. Tapi yang di Nigeria dan di Solo. Tapi saya mengingat lagi sebulan. Bagaimana satu mereka yang membangun pendidikan vokasi di Papua untuk menyelesaikan persoalan hindari kualitas kajian manusia Papua itu sendiri. Tidak perlu setelah dari para Papua dan kebijakan ini. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Terry. Pak Terry, soal kesehatan, Pak. Ini juga masih jadi PR ya, Pak, bahwa apalagi daerah pedalamannya akses kesehatan sendiri masih sulit. Padahal dana khusus untuk bidang kesehatan juga cukup besar. Tidak ada harapan juga terhadap 3 capres ini ketika mereka terpilih. Apa solutif untuk kesehatan di Papua sendiri, Pak? Untuk Pak Terry. Ya, terima kasih. Memang persoalan kesehatan persoalan fenomena yang sangat krusial di Papua. Ada perbedaan yang sangat menyolok antara masyarakat di perkampungan dan di perkotaan ya, dalam penanganan soal kesehatan. Kalau kita bicara dari sisi dana, oke lah, kita bicara bahwa 30% dana kesehatan dari dana otsus. Tapi kenapa persoalan ini belum juga berjalan secara maksimal? Ini yang penting sekali untuk kita dengar hari ini adalah kan kita tahu bahwa ada BPJS Kesehatan. Ada BPJS Kesehatan, juga ada kebijakan tentang KPS, tapi Papua Sejahtera. Tapi itu tidak maksimal juga dan tidak menjawab. Rata-rata orang di Papua, saya kasih contoh di kota Jayapura yang menjadi barometer untuk Papua hari ini. Rata-rata orang berobat ke rumah sakit, itu orang berpikir sudah negatif. Kalau saya ke rumah sakit itu saya hanya mengantar nyawa, jangan ini terjadi begitu. Nah, kita ingin mendengar ini bagaimana perbaikan kualitas layanan kesehatan di Papua hari ini dari pikiran besar yang hendak dibangun dari ketiga capres ini. Bahwa memang harus dibenahi secara keseluruhan tata kelola pelayanan kesehatan di Papua harus dibenahi. Begitu. Itu jangan hanya fokus di kota saja, baik dari sistem pengelolaan manajemen kesehatannya, kemudian tenaga medisnya, kemudian pembiayaannya, ini harus juga dibenahi secara keseluruhan. Mungkin dari sisi laporan-laporan pemerintahan itu sudah ada, tapi ternyata bahwa masih ada perbedaan yang sangat mencolok untuk pelayanan kesehatan di Papua hari ini. Karena kita berharap supaya ini menjadi perhatian serius juga. Dan kita tidak ingin kemudian di periode berikut lagi masih ada lagi terulang terjadi seperti ini. Ternyata pelayanan kesehatan di Papua itu masih sangat rendah. Ya, saya memberi catatan contoh misalnya pernah kami menjemput itu pasien yang diangkut dengan pesawat dari pedalaman, dibawa ke Bandara Sentani lalu itu harus transfer untuk melayani pasien itu yang cukup menderita, terpaksa harus dibawa dengan pesawat ke kota lalu diarahkan ke rumah sakit tanpa perhatian dari pemerintah daerah. Maka kita bicara dana otsus, tapi justru persoalan terbesar ada di situ. Jadi ini ada ketimpangan pelayanan dan kesehatan yang luar biasa.
Setelah kita review dan cek kembali, ternyata mereka menyampaikan bahwa ada tenaga medisnya yang terbatas, pengobatannya tidak merata sampai ke pelosok-pelosok, lalu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas, di kampung-kampung, itu sangat minim dan sangat terbatas sekali. Ini fakta ya, ini kita tidak bicara mengada-ada, ini fakta. Karena itu kita berharap dari ketiga kandidat ini, mereka punya visi besar tentang perubahan di Papua itu dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, itu penting sekali untuk kita dengar. Ya, sehingga memberikan sebuah harapan kepada kita di Papua bahwa memang dari ketiga tokoh yang muncul sebagai capres ini ada sesuatu yang mereka ingin buat untuk Papua ke depan. Saya ke Pak Marinus untuk pemerataan kesehatan sendiri. Kalau dari sisi akademisi, apakah anak-anak Papua ini perlu disekolahkan di bidang kesehatan atau menambah dokter-dokter muda dari daerah lain untuk ke? Saya pikir untuk kesehatan ya, untuk kesehatan memang dana ini cukup untuk bisa menjawab persoalan kesehatan yang tidak di Papua ini. Tapi yang pertama itu, yang pertama kan praktik korupsi itu lebih cukup tinggi di Papua. Yang saya ingin mendengarnya. Bagaimana penegakan hukum yang tegas terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, itu tidak di Indonesia ini. Terutama kami di Papua, ini ada penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Ini yang berantas persoalan korupsi di bidang pendidikan dan kesehatan di Papua. Ya. Ini ada pengawasan yang ketat dan kita terhadap distribusi keuangan dalam hal khusus terhadap pendidikan dan kesehatan di Papua. Terima kasih. Persoalan teknis di lapangan. Begini, perlu ada apa ya? Dengan sosial memberikan beasiswa untuk insentif kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan studi S2 atau spesialisasinya. Nah, ada banyak mahasiswa satu kebijakan yang saya mendapatkan pada waktu yang berkenaan dengan menangis kepada saya yang bertanya di Indonesia, mereka bisa membayar. Bahkan tidak perlu melanjutkan kedokteran mereka di Universitas Indonesia, mereka tidak punya dana untuk membiayai hal itu. Nah, saya kadang-kadang bingung dengan situasi ini. Saya meyakini bahwa ini adalah sebuah pengelolaan di bidang kesehatan yang sangat di Papua. Yang butuh mereka harus dibahas untuk mengatasi persoalan ini. Kalau saya tidak mau, yang namanya tenaga kesehatan, terutama perawat dan dokter dan guru, itu terhadap pendidikan mereka dananya tidak ada. Padahal untuk membangun manusia Papua yang berkualitas, pendidik, guru, dan kualitas dari para perawat ini harus menjadi yang berbeda dengan peraturannya. Saya pikir memang antara kedua pemimpinan siapa ini? Apa ya? Dan dia mengerti mengenai Indonesia pendidikan itu bisa dia perlu melakukan satu kebijakan yang tegas untuk mengawasi distribusi anggaran negara terhadap pembangunan kualitas diri dan tenaga perawat di seluruh Indonesia tidak Papua. Karena sekali lagi kualitas manusia Papua atau kualitas di Indonesia itu diukur dari kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan itu. Kalau kita tidak bisa diperbaiki, saya pikir kita bisa menjadi Indonesia tahun 2020 bisa tercapai. Ya, karena itu khususnya penting sekali di Papua. Saya pikir memang dana ada, tapi cara mengelola dana itu dana. Jadi yang berkualitas dan kesehatan yang berkualitas itu memang masih cukup bermasalah. Jadi dibutuhkan semua pendidikan itu yang tegas untuk apa ya? Mengatasi praktik-praktik yang tidak bentuk di dalam distribusi dana untuk pelayanan pendidikan kesehatan di tanah Papua. Papua sebenarnya itu kan mempunyai banyak, tapi dibutuhkan orang yang pintar dan identifikasi lanjut sekali. Dan ini ada orang-orang seperti ini yang berduduk. Pendidikan kesehatan dan pendidikan untuk mengatasi persoalan tanah Papua supaya guru dan tenaga perawat tidak lagi dengan
Kalau ini memang sudah begini, dia kalau dia hentikan mereka terhambat. Saya pikir itu catatan menurut saya. Ya, baik Pak Marinus dan Pak Terry, kita akan bergabung dengan Bang Domu Ambarita di studio Tribun News. Halo Bang Domu, selamat sore. Oh, selamat sore, Mace Salma, salam sehat. Salam. Iya, silakan Bang Domu dengan pertanyaannya. Oke, baik. Yang pertama saya ke Pak Terry Ansanai. Tadi sangat prihatin. Kebetulan saya Agustus kemarin ke Papua. Prihatin mendengar kisah tadi bahwa seorang sakit diangkut pakai pesawat tapi perhatian kurang gitu. Lalu tadi disebut juga bahwa fasilitas-fasilitas infrastruktur sampai ke desa belum merata. Pak Ceteri, apakah ini masih menjadi alasan buat kawan-kawan di Papua masih menuntut kemerdekaan? Ini soal baik, terima kasih Pak. Ini soal pemahaman dan itu dia menjadi sebuah pemahaman secara global ya Pak ya. Artinya bahwa pembangunan secara utuh di Papua dipahami bahwa selama ini belum merata. Ya, keadilan, kesejahteraan dari semua aspek itu masih sangat tertinggal dibandingkan dengan daerah di luar Papua. Sehingga itu diangkat menjadi isu yang selalu dibawa ke dalam konteks perbedaan isu itu Pak. Jadi memang penting sekali hal-hal yang tadi saya sampaikan itu perlu dibenahi, perlu dirubah, konsepnya harusnya dirubah, ya, sehingga pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pengembangan ekonomi yang betul-betul menyentuh kepada masyarakat itu bisa merata. Kalau ini bisa terjadi, maka kesejahteraan itu bisa terpenuhi, akan mengurangi image negatif terhadap pandangan itu. Saya kira seperti itu Pak. Baik, Pak Ceteri, juga ke Pak Marinus, ini pertanyaan yang sama. Kita tahu bahwa Papua itu banyak kontribusinya untuk NKRI. Sosial budaya misalnya, ada lagu Apuse, Apuse Kokondau, yang sekarang itu menjadi yel-yelnya timnas Indonesia, Garuda di Dadaku. Ada juga Sajojo, yang lagu cinta rupanya, tetapi sangat energik dan di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Itu budaya. Dari sisi ekonomi, kita tahu Papua menghasilkan emas, tembaga, yang tahun lalu penghasilannya itu 140 triliun. Di sisi lain, data 2022 di Lanijaya terjadi bencana kelaparan, 568 orang terdampak dan 4 orang meninggal. Dan kemarin, tahun lalu, Agustus sampai Oktober, 24 orang meninggal juga karena kelaparan. Ya. Apakah ini kawan-kawan Papua merasa tidak adil dalam hal pembangunan dan tidak dilibatkan seperti tema hari ini adalah tidak inklusi dalam pembangunan? Terima kasih Pak Ambarita. Soal saya jelas, saya ditolak Pak, soalnya tidak jelas. Apa? Saya merespon sedikit tentang kesehatan. Begini, ada semacam asumsi yang berkembang di Papua hari ini bahwa orang Papua pergi ke rumah sakit untuk melatih rumah sakit. Rumah sakit bukan lagi rumah untuk orang sembuh, tapi rumah untuk orang yang tidak meninggal di situ. Itu semacam asumsi yang dibangun dan menjadi sebuah isu yang betul-betul kalau tidak disikapi dengan baik, ini akan terkapitalisasi menjadi sebuah isu strategis yang mengancam kepada di Papua. Sekali lagi kita tekankan bahwa isu-isu yang diperdebatkan ini dan terlibat dalam perang ini isu yang telah menjadi isu ancaman keamanan nasional di Papua. Ya, terhadap kedua negara ya. Sampai hari ini, persoalan kesehatan yang belum diselesaikan dengan baik. Ada banyak orang Papua yang mengalami kematian di wilayah-wilayah pedalaman Papua karena gizi buruk, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik
yang kedua, yang kembali disampaikan itu memang diyakini dilakukan bahkan di tahun 2019 kita sekitar 20 anak yang orang dewasa meninggal karena disebut itu sebuah bencana kemanusiaan karena tidak hadirnya pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dan kita perlu ketahui bahwa di saya perhatikan di tahun 2016 ya, itu karena ada Kalau bisa satu berdiri sana saya untuk mendengarkan di kawan. wilayah undang-undang seperti yang banyak di sini, kurang satu titik. Tidak ada tidak ada perawat di sana yang ada dalamnya seorang perawat terapi apa seorang perawat orang tidak yang kemudian itu dan orang yang sudah sangat terbatas sekali itu tidak banyak orang yang tertolong tidak begitu seperti itu ada banyak sekali wilayah-wilayah dalam Papua yang sulit terjangkau karena memang tinggi sekali kondisinya sehingga buruk sekali untuk akses kesehatan. Ketika mereka melalui jalan sana, kalau pemerintah banyak sekali gagal panen. Mulai di wilayah Okina, Lamija, dan lain-lain. Itu membuat apa? Masyarakat Papua mencari sendiri wilayah seperti itu. Riskan sekali untuk mengalami kematian karena disembunyi dan lain sebagainya. Ya. Baik. Membuat orang Papua semakin merasa dalam kami belum menjelaskan dari negara ini. Baik. Salah satu Jakarta, tapi memang karena tadi saya kembali mengatakan bahwa bukan kita katakan salah. Yang salah itu sebenarnya adalah kemudian kami dan kepada pemerintah. Kami tidak menjawab kami pemerintah. Kalau kita ini, kami Jakarta. Bila menjawab, dia di dunia, ini sudah ada. Satu kali mereka akan berbeda, mereka akan Jakarta dan sebagainya. Kemudian kami lagi yang Jakarta, yang Jakarta. Karena nanti yang sana yang biasa. Baik, Pak C. Baik. Saya pikir kalau ini. Baik. Ini dan diperkirakan dengan ini yang saya ke depan. Kalau ini sini sudah banyak Papua. Baik, Pak C, saya ke Pak C Terry. Pak C Terry monitor. Siap. Baik, masih terkait soal bencana kelaparan tadi, Pak C Terry sebagai bagian dari Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Belakangan tentu 3 capres dan cawapres sudah ke Papua dan atau kita bisa mengikuti pemikiran-pemikiran mereka lewat debat 4 sebelumnya karena sudah ada debat capres dan debat cawapres 2 masing-masing. Ada misalnya usul dari paslon, misalnya food estate di bidang pertanian, walaupun diganti nanti katanya menjadi kontrak farming. Apakah masyarakat Papua menginginkan? Saya tahu bahwa di Papua tanah adat sangat berharga dan penguasaannya komunal. Apakah kira-kira masyarakat Papua setuju kalau di wilayahnya dikembangkan katakanlah food estate atau apapun itu sebagai proyek atau program yang kita tahu di Kalteng sejauh ini belum berhasil, di Humbang Hasundutan di Sumatera Utara juga berhasil. Belum berhasil maksud saya. Baik, Apakah masyarakat Papua mengizinkan jika tanahnya dijadikan misalnya semacam program food estate? baik, terima kasih. Ini rupanya pertanyaannya cukup menarik sekali. Memang soal food estate ini kami mengikuti secara baik, Pak Duma ya. Di Papua food estate itu di Peron. Itu tahap awal itu direncanakan 10.000 hektar. Tapi yang bisa dikembangkan itu cuma 500, ya itu untuk program jagung. Dan sampai sekarang itu gagal. Maaf, saya harus bicara jujur, gagal. Begitu, karena itu tolong dibenahi kalau ini konsep ini menurut
Jakarta itu baik. Tapi saya mau katakan begini, orang Papua ini masih dalam skala ekonomi itu skala tradisional. Ya rata-rata berkebun untuk tujuan konsumtif dan untuk tujuan pasar. Ketika ditawarkan sebuah konsep yang besar, tanpa didampingi dengan konsep yang baik, pasti akan bermasalah. Ya, seperti yang terjadi di Peron, itu bukan membuka lahan baru, areal baru, tapi itu lahan sawit yang ditebang. Alih fungsi lahan dengan alih fungsi komoditi. Sebenarnya sesuatu yang keliru. Tapi saya bicara itu supaya menjadi perhatian juga untuk ketiga kandidat ke depan. Kalau ini mau dilanjutkan, konsep ini harus dibenahi secara baik. Karena tujuan dari food estate ini sebenarnya apa sih? Untuk ketahanan pangan nasional. Kalau untuk ketahanan pangan nasional dan Papua dijadikan salah satu barometer untuk suplai pangan nasional, maka konsepnya harus dibenahi. Siapkan dulu SDM-nya dan infrastruktur pertaniannya secara baik. Lalu konsep yang sebesar itu dengan nilai yang begitu mahal itu jangan sampai gagal. Ya, ini penting sekali menjadi perhatian. Terima kasih Pak Lima. Ini menjadi perhatian supaya konsep ini jangan gagal lagi. Ya, jangan gagal lagi. Mohon untuk segera dibenahi. Ya, setelah ada pemekaran provinsi Papua ini menjadi 6 lebih baru, yang dulunya menjadi andalan namanya lumbung pangan di Papua itu wilayah selatan. Sekarang menjadi Papua Selatan. Otomatis Papua yang 5 provinsi lainnya ini sudah berkurang lumbung pangannya. Tapi secara umum sebenarnya luas area itu masih cukup tersedia. Cuma pendekatannya yang tentu berubah. Tadi pertanyaannya apakah masyarakat itu setuju atau tidak? Persoalan Papua ini persoalan yang paling krusial adalah masalah tanah. Masalah hak wilayah. Karena itu dalam konsep pengembangan ke depan yang sedang dipikirkan dan dirancangkan adalah pendekatan pembangunan dengan pendekatan komunal, yaitu pendekatan yang berbasis adat, klan dan marga. Itu penting. Dan ini harus dibakar ulang. Sebenarnya orang Papua tidak banyak di Republik ini. Dari semua sektor yang mau dibangun itu kalau dihitung dengan jumlah orang Papua sebenarnya bisa dijawab. Tapi ada desain perencanaan yang keliru, yang salah. Menurut hemat saya itu ada yang salah. Jadi pendekatan pembangunannya harus dirubah modelnya. Nah, saya ingin mendengar dari tiga kandidat ini apa sebenarnya desain pemikiran besar untuk Papua dengan pengembangan ekonomi ke depan. Ya. Pak Ceteri saya potong. Itu apa? Pak Ceteri, sorry, Pak Ceteri berarti lebih maju ataukah dengan konsep pendekatan masyarakat adat supaya persoalan tanah itu jangan menjadi masalah di Papua hari ini. Baik. Ya. Pak Ceteri, saya agak sayup-sayup tadi mendengar, jangan-jangan sampai program food estate dialihfungsikan menjadi kegunaan yang lain, misalnya sawit. Kira-kira begitu tadi ada pembicaraan begitu kah kalau saya tidak salah tangkap? Yang terjadi yang di Peron itu lahan sawit yang ditebang dan ditanam jagung. Oke. Itu lahan 10.000 hektar. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Pak Ceteri maupun Pak Marinus. Ini kan sudah dua kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Kira-kira sudah adakah yang dari paparan mereka ini atau kunjungan ke Papua yang 100% menangkap aspirasi orang Papua? Paslon 01 kah, 02 kah, 03 kah? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau saya, pandangan saya secara umum, saya lihat belum ada yang menangkap secara keseluruhan. Ya, kalau pendekatannya secara keseluruhan untuk Papua hari ini. Supaya jangan hari ini semua Papua ini diartikan, Papua ini selalu tertinggal. Karena ini orang Papua hari ini bahwa sumber daya yang diambil, sumber daya alam yang digali dari Papua ini memiliki kontribusi besar untuk negara ini. Jadi harus membahas tinggal baliknya itu harus juga sama. Begitu, sekalipun jumlah orang Papua sedikit, tapi sumber daya alamnya luar biasa untuk memberi kontribusi pada negara. Maka pendekatan yang diberikan ke Papua juga harus berimbang. Jadi saya belum melihat dari ketiga paslon ini secara spesifik.
Walaupun mereka sudah datang di Papua, tapi kalau mereka melihatnya dari sisi pendekatan keamanan dan politik. Baik, Tapi dari baik. sisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan kami belum melihat secara spesifik. Terima kasih Pak C. Mungkin Pak C Marinus 1 menit Pak C, mengingat waktu, silakan. Begini, ini bagus. Papua ini kan banyak teman-teman yang seperti sana oleh negara dan ini kan bukan dari negara transformasi ini kan juga oleh negara. Yang mereka negara. Kalau kami negara ini bisa membuka memberikan saya yang mereka. Kalau tidak kan tidak. Kalau yang datang yang kita membuka yang mereka. Saya kasih contoh, Dewan Gita Papua. Saya bertemu dengan tokoh-tokoh yang tidak Papua. Ini kan yang kawasan begini. Kalau konflikkan tentang petani, belakangan ini kejadian kenapa memberikan waktu yang tentang persoalan Papua. Padahal kami tidak pernah bisa mengatakan realitas. Kami bisa tidak benar. Kami kenal bagaimana kebenaran yang kami bisa mencari Dewan Gita Papua. Saya belum membicara tentang besar itu. Benar. Kemudian saya mengajukan pengaruh yang kamu, jadi kalau kamu tidak sakit, kalau dibawa ke 9 bulan, pertemuan yang Papua saya kenal. Selalu, kalau kami kan negara di Papua ini kita akan bertemu dengan Papua. Padahal kami beritahu, Amerika, Dewan di Papua, saat ini, pada cuma satu aktivitas, pada di Papua, selalu bicara, atau waktu bicara, bersama kita lihat, yang tidak bukan untuk berbicara dengan Papua, masalah Papua kita menjadi saya, betul juga dengan Papua dan saya tahu, mungkin karena apa hari kita tidak bisa dengan saya. Setelah kita temukan meninggal, kami akan berjuang dengan Papua kita. Lalu kita akan diberikan dia yang berbicara dengan kami. Itu bersama dengan dia memilih kemudian Pak pemerintah kalau bisa sampaikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak C Marinus dan Pak C Terry. Saya kembalikan ke Mace Lydia Salma, Tribun Papua. Terima kasih. Iya, Pak Martinus dan Pak Terry, tidak terasa kita sudah di ujung waktu Pak ya. Sebelum mengakhiri dialog ini, saya minta closing statement dari Pak Martinus dan Pak Terry. Saya mulai dari Pak Martinus. Kalau mau membangun Indonesia bersama dengan Papua dan dengan Papua yang kita wujudkan sama-sama. Raja Emas 2045. Maka semua calon presiden, siapapun nantinya yang dipercayakan, yang diberikan amanah, yang diberikan mandat oleh rakyat Indonesia untuk menjadi presiden, terutama di Republik ini, perlu membuka dialog kepada kelompok-kelompok yang selama ini masih berbicara dengan negara. Mereka yang bicara dengan negara ini, tapi kenapa yang ikut-ikut? Setiap kali keluar negara datang ke Papua, tidak ada membuka dialog di dunia dengan mereka. Papua masih dibangun, masih berbagai dibangun, dengan cara-cara dialog, dengan cara-cara dialog, dengan baik yang menjadi orang Papua. Dia itu yang mengancam kita sama-sama di Papua. Terima kasih. Ya, Pak Terry, silakan Pak. Iya, harapan kami untuk ketiga kandidat ini calon presiden, kalau kemudian nanti menjadi memimpin negara ini tidak diskriminatif, harus berjiwa nasionalisme. Ya. Tidak ada perbedaan. Jadi negara ini kan tidak dibangun di atas mayoritas dan minoritas. Itu harus dihilangkan dari pikiran kita, supaya bisa merangkul semua perbedaan yang ada di negara ini. Karena kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan itu merupakan potensi besar yang harus dijaga dan dirawat. Karena itu kalau mau menjaga supaya Papua ini tetap bagian dari NKRI, bagian yang harus menjadi kontribusi besar untuk negara ini, maka perbedaan itu di negara ini, siapapun pemimpin di negara ini, dia harus berdiri sebagai pemimpin yang punya wawasan kebangsaan, yang punya kapasitas, integritas, seorang nasionalisme sejati, sehingga bisa menepis isu-isu seperti itu. Papua hari ini arah pembangunannya, kita tahu kebijakan nasional arah pembangunannya Indo-Pasifik. Papua menjadi pintu sentral untuk Pasifik.
Karena itu jangan remehkan Papua. Jangan remehkan Papua. Kalau mau Papua, mau Indonesia lagi, bukan seluas-luasnya, beri kesempatan kepada Papua dan untuk mengawal pembangunan di Papua ke depan. Dan ini kita mesti lihat dari 3 kandidat yang sebentar bebas. Baik. Saya berharap. Terima kasih Pak Marinus dan Pak Terry yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di diskusi sore ini. Dan semoga apa yang diharapkan sore ini terwujud ya Pak di debat capres yang terakhir nanti. Iya. Dan selanjutnya kita kembali ke studio Tribun News bersama Mbak Gege. Mbak Gege. Ya, halo Mas Lydia, terima kasih banyak sudah memandu dialog yang luar biasa bersama narasumber yang juga hebat-hebatnya di sana. Tadi juga kita mengucapkan terima kasih nih untuk Bang Domu ikut menimpali dialog tadi, dan tadi yang saya tangkap ini dialog dari Bumi Cendrawasih, ini masih terjadi ketimpangan antara Papua dengan wilayah Indonesia lainnya, Tribuners. Kondisi kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi di sana itu masih belum merata katanya. Pembangunan itu disebut menyudutkan orang Papua dan diskriminatif, tadi kata narasumber di sana. Kemudian ada juga menyebutkan bahwa persoalan krusial Papua adalah tanah. Lalu bagaimana gagasan para capres mengenai pembangunan di Papua? Semoga nanti kita bisa melihatnya di debat capres nanti malam. Dan Tribuners, kita akan bergeser ke Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Di sana kita akan mendengar dialog bersama narasumber yang akan dipandu oleh host Tribun Manado, ada Kakak Mauren Lumempo dan Kakak Lodi Tombek. Halo Kakak Mauren dan Kakak Lodi. Oke, halo. Oke, kita masih belum bisa mendengar suara dari studio Manado. Halo. Oke, kita masih terus mencoba memperbaiki kendala teknis. Halo. Oke, Mbak Gege. Oke, sudah terdengar. Iya, iya. Kabar baik, Kakak. Oke, dan Tribuners, dialog ini juga akan dipandu dari studio Jakarta, yaitu oleh Mas Eko Priyono. Apa kabar, Mas Eko? Kabar baik, Mbak Gege. Oke, cerah sekali hari ini ya. Ya, senang berada di panggung ini, menyambut debat Pilpres yang terakhir ya. Terakhir, oke. Kita akan melihat gagasan pamungkas mungkin ya, Mas Eko ya. Langsung saja kita persilakan Kakak Lodi dan Kakak Mauren untuk memandu dialog langsung dari studio Manado. Baik, Oke, terima kasih Mbak Gege. Salam hangat dari Bumi Nyur Melambai, Sulawesi Utara. Bersama saya Mauren Lumempo Dan saya Lodi Tombek. iya. Dan dari Sulawesi Utara tentunya semangat untuk mengikuti atau pesta demokrasi kali ini luar biasa Debat terakhir ini Debat Murano, terakhir pasti menarik. ditunggu-tunggu. Iya, iya. Nah, tentunya itu merupakan cerminan dari warga Sulawesi Utara juga yang turut berpartisipasi aktif untuk Pesta menentukan demokrasi masa ya. depan Ya, bangsa betul. Indonesia. Dan saat ini di studio Tribun Manado kita akan melakukan diskusi menjelang debat capres yang terakhir ini. Dan tentunya sudah hadir di studio kali ini bersama seorang narasumber. Beliau adalah pengamat ekonomi ya. Iya, iya. Nah, beliau adalah Bapak Robert Winerungan. Halo Pak, apa kabar? Baik, siap. Doktor Seorang dari doktor. Universitas Negeri Manado ya. Iya. Iya. Apa kabar, Mener? Baik, Iya, iya. siap. Pak Lodi. Ya, mungkin tanpa berlama-lama ya, Iya, Mas iya. Adi, mungkin ada dari Bapak Robert sendiri sudah mengikuti ya debat 1, kedua, ketiga, keempat, dan ini debat kelima. Debat kelima, iya benar. Debat pamungkas dari capres nomor urut 1, 2, 3, mana yang menurut Bapak Robert sendiri bisa menyuarakan atau menampung aspirasi dari masyarakat Sulawesi Utara? Iya. Saya sendiri, kalau saya melihat sejak debat pertama sampai dengan yang terakhir, yang keempat, Cawapres kemarin, ketiga-tiganya baik semua. Jadi pada umumnya mereka itu terbaik untuk calon-calon pemimpin bangsa yang akan sudah mengemukakan gagasan-gagasan untuk arah pembangunan nanti setelah mereka terpilih. Jadi saya kira di antara para kandidat tadi, presiden dan cawapresnya, itu nuansa untuk membangun cukup baik.
dan yakin bahwa keterpilihan mereka nanti untuk kesejahteraan kita semua. Untuk kita semua ya. Betul, betul. Mungkin benar bisa dielaborasi soal program, visi misi dari Masing-masing. ketiga paslon ini terkait dengan misalnya kesejahteraan sosial gitu, misalnya. Misalnya dari Prabowo itu ada food estate, ada bagi-bagi makanan dan susu gratis, dari Ganjar juga ada bagi-bagi telur gratis ya. Sama Internet juga gratis. dari paslon 01. Gimana Mener menanggapi? Ya, khusus untuk paslon 2 dan 3 kan relatif mirip ya, telur gratis. Ada gratis-gratisnya ini ya. Itu. Jadi itu kan menyatakan bahwa kita butuh pangan. Kita butuh gizi yang baik untuk generasi yang akan datang nanti. Jadi kita berharap bahwa generasi kita nanti gizinya bagus, tidak ada lagi masalah-masalah stunting yang akan mempengaruhi sumber daya manusia, yang akan jadi beban. Jadi itu. Ini ada keterkaitan antara stunting sama pendidikan kan, Jelas stunting karena masalah gizi. Kalau sudah stunting kan untuk pendidikannya juga kurang bagus. Dia berhubungan dengan umur harapan hidup dan sebagainya. Karena orang yang sakit-sakitan dan juga kan akan mempengaruhi umur harapan hidup, akan mempengaruhi lama sekolah dan sebagainya. Kualitas sumber daya manusia. Sumber daya. Jadi baik 3 maupun 2 beda dengan yang satu tadi, internet gratis. Ya, oleh karena itu apa yang kurang tidak? Semuanya dibutuhkan. Internet gratis, internet kita butuh, gizinya juga kita harus butuh. Jadi kesemuanya. Jadi mungkin siapa yang terpilih pasti mereka akan elaborasi itu untuk menguatkan misi mereka dalam implementasinya. Benar, kalau soal food estate itu gimana dari sudut pandang ekonomi itu? Ekonomi nasional lah. Ya, food estate itu bahwa kayak kemarin kita masalah sekarang kan kemarin masa El Nino, kemarau panjang. Kalau kita tidak kuat, kan kita tidak kuat gimana kan? Masalah pangan kita, kalau kita tidak kuat gimana? Masih kan, harapkan impor terus. Iya, impor terus. Jadi itu yang kita harus perkuat supaya jangan sampai kita bisa kita kok produksi di sini. Mengapa kita harus impor? Mengapa kita harus meminta-minta? Tapi kita sekalipun ya dalam musim kemarau, tentunya ada teknologi kan yang bisa kita kuatkan di situ supaya jangan banyak impor untuk makanan. Tapi kan ada anggapan ini benar, food estate ini dalam tanda petik gagal kan, belum jalan maksimal. Apalagi yang menjalankan dari salah satu pasangan paslon ya. Paslon. Ya, itu gimana menanggapi? Mungkin karena yang dalam tanda petik gagal. Mungkin karena ketidakseriusan saja, tidak fokus, tidak lebih fokus lagi. Jadi itu kalau memang itu untuk pertanian dan pangan, serahkanlah. Kalau ini dibebankan ke dia sudah urus pertahanan, itu kan tidak fokus. Boleh dikatakan. Menurut Ner, poinnya penting untuk food estate itu penting buat ketahanan pangan Indonesia. Sangat penting kita. Kita negara kepulauan kadang-kadang, seperti Papua tadi saya dengar masalah pangan. Ada kelaparan, bahkan mati kelaparan. Itu apakah tidak butuh pangan? Itu yang internet kita butuh. Siapa yang sudah di zaman sekarang ini kalau tidak ada internet bagaimana? Tidak akan maju kita. Jadi food estate ini memang penting ya. Bagaimana kita perkuat? Untuk memperkuat itu ya tentu ada teknologi. Mungkin mudah-mudahan saja sebentar dari kandidat-kandidat presiden itu teknologi penting sekali